Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah sebagai hamba yang soleh, dan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama kitab Syarah Ta'limul Muta'allim karya Syekh Ibrahim bin Ismail, di mana isi kitab ini ialah menjelaskan daripada matan Ta'limul Muta'allim, Thariqat Ta'lim, yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji. Maka dari itu, untuk mengawali pembelajaran kita, marilah terlebih dahulu bertawassul ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ala ruhi mu'allif hadzal kitab wa ila jami'il fuqaha wan nahwiyyin wal muhaddithin wal mufassirin wal ulama wal musannifin. ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم إلى كلمات الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita akan mulai dari muqaddimah dari kitab Syarah Ta'limul Muta'allim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alhamdu, adapun segala puji lillahi ialah milik Allah. Alladzi zat an'ama, yang telah banyak memberikan nikmat alaina. An'ama, yang telah banyak memberikan nikmat siapa? Alladzi Allah, alaina kepada kita, bi anwa'in ni'ami, dengan berbagai macam kenikmatan, wa lataifil ihsani, dan berbagai kebaikan yang lembut. Wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wa faddalana, dan zat yang telah menganugerahkan keutamaannya kepada kita
ala sa'iri khalqihi, mengalahkan atas seluruh makhluk lainnya, bita'limil ilmi, dengan sebab kita diajarkan ilmu, wal bayani, dan al bayan, yakni adalah Al-Quran. Wassalatu ala Muhammadin al-mab'uts bi khairil milal wal adyan. Wassalatu, dan semoga salawat, ala Muhammadin, tetap tercurah kepada Nabi Muhammad al-mab'uts, yang diutus, bi khairil milal, dengan membawa sebaik-baiknya ajaran, wal adyani, dan agama. Wa ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil imani wa syumusi awalil irfani. Wa ala alihi, dan semoga tetap tercurah kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buduri ma'alimil imani, yang menjadi purnama rambu-rambu keimanan, wa syumusi awalimil irfani, dan matahari alam-alam kemakrifatan. Dan ini muqaddimah dari beliau. Kita lanjutkan. Wa ba'du, dan setelah basmalah, hamdalah, salawat, dan salam, falamma ra'aitul kitabal musamma bita'limil muta'allim marhuban wa maqbulan baina ulil ta'lim wa ta'allumi, khususan baina talibin as-salikina fi haram asyrafil muluki wa salatin, wa kana fi ba'di nadbihi wa nathrihi mawadhi'u muhtajatun li kashfi astarihi. Aradtu an usyarrihahu syarhan. Falamma maka ketika ra'aitu, saya melihat, kata Syekh Ibrahim bin Ismail, al-musamma, yang berjudul, al-kitab, pada kitab al-musamma yang berjudul atau yang dinamai bita'limil muta'allimi, dengan judul ta'limul muta'allim, marhuban, sebagai kitab yang digemari, wa maqbulan, dan dapat diterima, baina ulil ta'lim, di kalangan orang-orang yang berkecimpung dalam proses belajar, wa ta'allumi, dan mengajar. Dalam proses mengajar, wa ta'allumi, dan belajar. Khususan baina talibin as-sakinina fi harami asyrafil muluki wa salatin. Khususnya baina talibina, di kalangan para pelajar, as-sakinina, yang berdomisili, fi harami asyrafil muluk wa salatin, di tanah haramnya semulia-mulianya di antara para raja, wassalatin, dan para sultan. Ini wilayah kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi banyak dipakai di sana. Wa kana fi ba'di nadmihi, wa kana, dan ada apa kitab. Wa kana, dan ada fi ba'di nadmihi, tetap dalam sebagian nadham kitab, artinya matan ta'limul muta'allim, wa nathrihi, dan porosnya, mawadhi'u, ialah terdapat beberapa pembahasan tempat, muhtajatun, yang memerlukan likashfi astarihi, untuk menyikap tabir-tabirnya. Artinya sebagai rahasia yang tersirat masih lebih akan diperjelas kembali tempat-tempat yang butuh untuk di syarah atau dikomentari, dijelaskan lagi lebih detail. Oleh siapa? Oleh Syekh Ibrahim bin Ismail. Jadi akan dikuatkan dengan penjelasan-penjelasan yang lebih detail, karena kitab ini masih banyak fi ba'd nadbihi, di sebagian nadham, artinya di sebagian matan. Matan ini adalah redaksi asli dari Ta'limul Muta'allim. Kemudian juga porosnya, artinya sumber yang terdapat di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini perlu penjelasan lagi kata beliau.
Aradtu an usyarrihahu syarhan. Aradtu, maka saya berkeinginan an usyarrihahu, untuk mensyarahkan. Untuk mensyarahkan kitab. Kitab apa? Ta'limul Muta'allim itu, syarahnya Ta'limul Muta'allim. Yubayyinu ma'aqidahu. Nah, ini dia kitabnya. Yubayyinu, yang menerangkan ma'aqidahu, bagian-bagian yang rumit, bagian-bagian yang rumitnya kitab tersebut, wa yakshifu, dan menyikap ma'aniyahu, dan menyikap siapa Syekh Ibrahim, ma'aniyahu, berbagai maknanya, wa mabaniyahu, dan berbagai struktur kalimatnya. Jadi kata beliau, ini perlu penjelasan. Kata Syekh Ibrahim bin Ismail, maka saya akan coba buat syarah. Maka ini dinamakan kitab Syarah Ta'limul Muta'allim. Raja'an minat talibina, dengan harapan minat talibina, dari para pelajar, al-multamisina, yang dimohonkan agar mereka berkenan. Minat talibina, dari orang-orang, dari para pelajar, al-multamisina, yang dimohonkan. Artinya multamisina, orang yang sedang belajar. Ayyadhkurani, agar supaya mengingat atau berkenan menyebut siapa talibina ini kepadaku, fi du'aihim, di dalam doa mereka, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Waja'altuhu tuhfatan lil hadrati rafi'ati wa suddati sunniyati. Waja'altuhu, dan saya menjadikanhu pada syarah ini tuhfatan, sebagai persembahan lil hadrati, kepada paduka ar-rafi'ati, yang mulia, wa suddati, dan tuan, as-sunniyati, yang agung. La zalat ka'batal amali wa qiblatal iqbali. La zalat, yang tidak henti-hentinya siapa paduka hadrah, Ka'batal amali, sebagai Ka'bah dari berbagai cita-cita, wa qiblatal iqbali, dan kiblat kedatangan para tamu. Jadi juga beliau setelah mencoba melihat ini perlu pensyarahan, penjelasan lebih detail lagi, dikomentari lagi. Juga beliau berharap semoga orang-orang yang sedang mencari ilmu, menuntut ilmu, lebih-lebih orang tersebut, pelajar tersebut mempelajari kiat-kiat bagaimana bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengaji kitab ini, agar beliau Syekh Ibrahim bin Ismail itu berkenan disebut dalam doanya, dan akan menjadi kemanfaatan untuk dirinya hingga hari kiamat. Dan sebagai persembahan, kitab ini sebagai persembahan, bahwa inilah bukti bahwa saya punya amal jariah. Syi'run, ada sebuah syair, adapun ini ialah suatu syair. Ammal baraya jami'an faidarahatihi. Ammah, telah merata al-baraya, kepada para makhluk, jami'an, secara keseluruhan, faidarahatihi, luapan karunia-Nya. Karunia Allah. Beliau menyampaikan syair ini karena Allah lah segalanya yang memberikan rahmat di seluruh makhluk alam ini. Kama ta'umu ayadil bahri wal matar, kama sebagaimana ta'umu, yang merata, ayadil bahri, kenikmatan samudra, wal matari, dan hujan. Luas ya. Samudra, hujan, air-air yang ada di muka bumi ini itu begitu banyak sekali. Itu cuma dari segi air saja, belum lagi kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada diri ini, organ tubuh ini, ya, tentunya tidak akan mampu untuk dihitung nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Belum lagi makhluk-makhluk Allah yang lain di muka bumi ini
begitu banyak luas dan seorang hamba tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau dihitung semua nikmatnya Allah maka tidak akan bisa. Hayhata hayhata annahuma jada biduni hijab. Hayhata 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 mustahil annahuma bahwa keduanya samudra dan hujan jada bisa dermawan biduni hijab dengan tanpa akal. Wa innahu dan sesungguhnya ia bil ma'ani manusia maksudnya yang lebih mengetahui apa yang dikehendaki oleh rakyatnya. Wa inna sesungguhnya Allah bil ma'ani terhadap hal-hal yang diinginkan. A'lamu ialah lebih mengetahui, a'lamul basyari ialah lebih mengetahui terhadap yang dikehendaki dari manusia. A'ni bihi as-sultan al-a'zama wal khaqana al-mu'azzama safwat salatin al-umami. A'ni maksud saya, kata Syekh Ibrahim bin Ismail, bihi dengan syair itu, dengan yang telah disampaikan tadi, siapa yang dimaksud hadrah as-sultan al-a'zamah, yakni adalah penguasa yang agung, wal khaqan dan raja yang diagungkan, wal khaqan dan mu'azzam dan raja yang diagungkan, safwat salatin al-umami yang menjadi pilihan para penguasa umat. Saya geser dulu. Dhallallahu ala mafarik ahli dunya. Dhalla, semoga Allah menaungi Allahu. Dhalla, semoga menaungi Allah, siapa Allah, ala mafarik ahli dunya, atas berbagai sebab perpecahan para pecinta dunia. Al-alimah maula mulukil arabi wal ajam. Al-alimah yakni raja yang berilmu, maula mulukil arabi wal ajam, pemimpin para raja orang Arab, wal ajam dan non Arab. As-sultan bin sultan, sultan putra sultan. As-sultan al-sultan Murad, yaitu Sultan Murad. Khana bin Salim, Khana bin Salim Khan. Khan bin Sulaiman Khan. Ya, beliau ini Kesultanan Turki Utsmani Murad ketiga, masa kehidupannya 1545 1546 sampai dengan 1590 Masehi, 95 Masehi. Bin Salim yang kedua, dan di sini Murad Khan bin Salim Khan. Sedangkan Salim Khan ini yang kedua ini hidup di masa 1534 sampai dengan 1574 Masehi. Nah, dipersembahkan ke orang ini. Khalladallahu khilafatahu. Khallada, semoga Allah melanggengkan. Khallada, semoga melanggengkan Allah, siapa Allah, khilafatahu, akan kepemimpinan beliau. Wa ayyada, dan menguatkan, siapa Allah, sultanatahu, akan kekuasaan beliau. Madamal falakuh, selama jagat ad-dawaruh, selama jagat raya masih berputar. Wakhtalafal lailu wan naharu, dan silih bergantinya malam dan siang. Ini ya yang dibaca. Wa ana arju min mahasini karamihi wa kamali syaimihi. Wa ana, dan saya arju, mengharap, siapa saya berharap, kata Syekh Ibrahim bin Ismail, min mahasini karamihi, dari berbagai kebagusan kemurahan, wa kamali syaimihi, dan kesempurnaan berbagai kebiasaannya. Ayyak balahu, semoga menerima Allahu pada syarah, bihusnil qabul, dengan sebaik-baiknya penerimaan. Innahu, sungguhnya Allah, khairu ma'mul,
sebaik-baiknya harapan, wa akramu mas'ulin, dan semulia-mulianya zat yang dimohonkan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa ma taufiqi, dan tidak ada taufik bagiku, illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah, alaihi, hanya kepada Allah, tawakkaltu, aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya aku kembali. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, qala berkata al-musannifu, siapa musannif? Ini yang dimaksud pengarang kita Ta'limul Muta'alimnya, rahimahullahu, semoga merahmati pada Kiai Musannif pengarang kita Ta'limul Muta'alim, Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Alhamdu, adapun segala puji lillahi, ialah milik Allah. Alhamdu, adapun lafaz alhamdu, huwa, ialah lafaz alhamdu, al-wasfu, yaitu mensifati atau sifat, bil jamili, dengan sifat yang elok, baik, bagus, al-ikhtiyari, yang berdasarkan pilihan sendiri, ala jihati ta'zimi, atas dasar mengagungkan, wa tabjili, dan menghormati. Wa huwa bil lisani wahdah, bahwa dan adapun alhamdu, makna daripada memuji kepada Allah, bil lisani, hanya bisa dilakukan dengan lisan, wahdah, saja, itu saja. Wa syukru yakunu bil lisani wal janan, wa syukru, dan adapun syukur, yakunu, bisa dilakukan apa syukur, bil lisan, dengan lisan, wal janan, dan hati, wal arkan, dan dengan organ-organ tubuh lainnya. Lakin fi muqabalati ni'mati khassatan, akan tetapi syukur itu hanya dilakukan dalam fi muqabalati ni'mati, dalam membandingkan nikmat, khassatan, secara khusus. Fa'ala hadza yakunu bainahuma 'umuman wa khususun. Fa'ala hadza, maka berdasarkan keterangan ini, yakunu, maka ada bainahuma, di antara keduanya, yakni memuji dan mensyukuri, umumun, itu ada keumuman, wa khususun, dan keterkhususan dari satu sisi. Min wajhin, khususun min wajhin, dan ada kekhususan min wajhin, dari satu sisi. Wa bi qayyidil ikhtiyari kharajal madah, wa bi qayyidil ikhtiyari, dan dengan batasan berdasarkan pilihan sendiri, kharajal madah, terkecualikan atau keluar, tidak termasuk al-madah, apa? Sanjungan. Berbeda dengan alhamdu, syukru, alhamdu, al-madah. Fa innahu, kita geser dulu. Fa innahu, maka sesungguhnya sanjungan atau al-madah, la yakhtassu bil ikhtiyari, itu tidak dikhususkan dengan sesuatu yang berdasarkan pilihan sendiri, bukan ikhtiyari. Kalau madah pasti ada sebabnya. Bal yujadu fi ghairihi, akan tetapi yujadu, bisa ditemukan, bisa didapati apa madah fi ghairihi, pada hal lainnya. Kama yuqalu madahtu Zaidan ala husnihi wa rishaqati qaddihi, kama sebagaimana contoh atau keterangan seorang yang berkata yuqalu, yang dikatakan oleh seorang madahtu, saya menyanjung Zaidan, kepada Zaid, ala husni wa rishaqati, ala husni wa rishaqati qaddihi, ala husnihi, atas kebaikannya, warisha qatiqadihi, dan keelokan perawakan tubuhnya. Berarti ada sebabnya, ada Zaid. Sebabnya dipuji, disebutkan madah, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaisa bainahuma, maka tidak ada bainahuma, antara keduanya, taradufun, apa muradif, persamaan, bersinonim maksudnya. Bal ikhwatun min jihatil istiqaqil kabir, tetapi hanya ada hubungan dari segi pengambilan asal kata terbesar. Wa tanasubin, dan hanya ada kesesuaian tamin yang sempurna, fil makna, di dalam arti. Makna di dalam makna artinya, fil makna dalam artinya, hanya maknanya saja. Tujuannya memuji Zaid
atas kebaikannya, atas perawakan tubuhnya yang bagus, itu adalah fil makna tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memuji istri saya berarti saya madah Tuhan ala jamiliha. Saya memujinya atas kecantikannya. Tetapi kalimat alhamd itu lebih dalam lagi dalam maknanya. Saya memuji istri saya itu sama dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala secara makna, fil makna. Tanasub, kesesuaian. Tetapi dalam mengucapkan lafadznya berbeda. Kalau alhamdu itu adalah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hamd, madah itu ditujukan kepada makhluknya atau apapun yang dianggap baik lalu dipuji, di mana pujian tersebut masih ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ia dijadikan cantik karena Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya memuji itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia dijadikan orang yang ganteng, yang sempurna perawakannya, banyak rezekinya dan lain sebagainya. Kesempurnaan itu adalah hakikatnya ketika kita muji atau madah kepada makhluknya, maka alhamdulillahnya memujinya adalah lillahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi taradufin, dari tanpa adanya kemuradifan, kesamaan. Wa inna muradifun nusri al-i'anatu wa muradifut ta'yidi at-taqwiyatu. Wa inna muradifun nusri, dan adapun kemuradifan atau kesamaan, kesinoniman an-nasr, nasr ini pertolongan. Al-i'anatu ialah al-i'anah. An-nasru pertolongan, al-i'anah ialah juga pertolongan. Wa muradifut ta'idu wa muradifut ta'id at-taqwiyatu. Dan muradif sinonim persamaan katanya at-ta'id, dukungan ya maknanya. At-taqwiyatu yaitu adalah taqwiyah, menguatkan. Kalau at-ta'id itu dukungan, at-taqwiyah itu menguatkan. Jadi hampir sama. Jadi contoh aja seperti kalimat alhamdu dan al-madah. Wartifa'uhu bil ibtida'i, wartifa'uhu dan dirofakkannya lafaz alhamdu bil ibtida'i itu dengan amil maknawi ibtida. Amil maknawi ibtida. Wa khabaru al-dharfu, wa khabaru dan adapun khabarnya alhamdu al-dharfu ialah dharf, lafaz lillahi jar majrur ya. Sini lafaznya al-dharfu. Di PDF-nya sama ya. Al-dharfu. Ya. Waslu hamdan, waslu dan adapun asalnya, mulanya alhamdu hamdan ialah hamdan, berarti masdar bin nasbi dengan dibaca nasab. Hamdan dan nasab itu ya fathah. Kama huwa sya'nul masadir, kama sebagaimana keterangan huwa, adapun itu keterangan sya'nul masadir mansubati bi af'aliha. Al-masadiri masdar ya. Al-mansubati yang dinasabkan, yang dibaca pada bi'af'aliha sebab amilnya dengan fi'il-fi'il yang tersimpan ya, al-mudmarati yang tersimpan, allati la tusta'malu yang tidak dipakai atau yang tidak diberlakukan ma'aha bersama masadir. Nahwu syukron, seperti contoh lafaz syukron, wa ajaban dan ajaban. Asal katanya syukron, wa'ajaban. Nah, ini contohnya, ini contohnya. Hamdan, asalnya hamdan, jadi alhamdulillah. Syukron, syukur. Ada amil yang tidak dipakai di situ. Ashkuruhu, ashkurullah syukron. Wa ithanur raf'i 'ala nasbi bil idani. Wa ithanur raf'i, dan diprioritaskannya i'rab rafa. Jadi alhamdu 'ala nasbi, atas nasab, artinya tidak dinasabkan ya, pada lafaz alhamdu. Kenapa tidak dibaca hamdan? Lil idani, untuk menyiratkan ya. Lil idani untuk menyiratkan, memberikan contoh ya, mengungkapkan bi anna thubut alhamdulillahi ta'ala li dzatihi,
bi anna thubutal hamdi, dengan sesungguhnya ketetapan alhamdu, pujian lillahi ta'ala ialah milik Allah, li dzatihi, karena zatnya Allah, la li itsbati musabbitin, bukan karena ditetapkan oleh orang yang menetapkan. Jadi seolah-olah kalau dibaca nasab hamdan, seolah-olah ada amil atau kalimat yang tidak dipakai, di mana kalimat tersebut diucapkan oleh orang yang mengucapkan sehingga menjadi nasab karena posisinya menjadi objek. Wa inna dzalika amrun daimun la haditsun, wa inna dzalika, sesungguhnya hal itu, tepatnya pujian bagi Allah, amrun daimun, adalah sesuatu yang langgeng, la haditsun, bukan sesuatu yang baru, mutajaddidun, yang diperbaharui, kama yufidhu nasbu, sebagaimana difaidahkannya hal itu oleh i'rab nasab. Wallahu, dan adapun lafaz Allah ismun ialah nama lidzatil wajibih, menunjukkan pengertian lidzatil wajibih, zat bagi zat yang wajib adanya. Al mustajmi'un, yang menghimpun, li jami'i sifat ilahiyati, seluruh sifat-sifat ketuhanan. Wa huwa wajhul ikhtiyari ala sa'iriha, wa huwa, dan adapun hal itu, wajhul ikhtiyari adalah alasan dipilihnya lafaz Allah ala sa'iriha, mengalahkan atas sifat-sifat Allah yang lainnya. Geser dulu. Wa huwa 'inda al-Khalil wa Ibn Kisan wa Abi Hanifah ghairu mustaqim, wa huwa al-ashah. Wa huwa, dan adapun lafaz alhamdu, dan adapun lafaz Allah 'inda al-Khalil, menurut Imam al-Khalil, wa Ibn Kisani wa Ibn Kisan, dan Imam Ibnu Kaisan, wa Abi Hanifah, dan Imam Abu Hanifah, ghairu mustaqim, ialah tidak dibuat, bukan mustaq, bukan percabaan dari akar kata. Wa huwa al-ashah, dan ini pendapat yang lebih benar. Wajhuhu mubinun fil mufassilati falyanzur samata. Wajhuhu, dan adapun alasan pendapat itu, mubinun, dijelaskan, fil mufassilati, di dalam kitab-kitab yang detail penjelasannya, falyanzur, maka telahlah samata kitab-kitab itu. Alladzi faddala bani Adam, alladzi, yang faddala, telah mengunggulkan, menjadikan unggul. Siapa? Alladzi bani Adam, pada anak keturunan Nabi Adam, yaitu adalah manusia. Wasofahu bihadzal wasfi, wasofahu, dan mensifati siapa pengarang Syekh Zarnuji bihadzal wasfi, dengan sifat ini. Jadi mensifati Allah dengan sifat ini. Liqaulihi ta'ala, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fi haqqihim, pada hak pribadi mereka, ini ayat ini adalah anak keturunan Nabi Adam. Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Wa faddalnahum, dan kami telah mengutamakan, memberikan kelebihan, kami lebihkan mereka, ala katsirin, atas kebanyakan makhluk, mimman, nyatanya dari makhluk, khalaqna, yang telah kami ciptakan, tafdilan, dengan kelebihan. Wa Adam, dan adapun lafaz Adam, wa Adam ismun a'jamiyun, adalah nama non Arab. Adam itu bukan nama Arab, bukan bahasa Arab. Wal aqrabu anna waznahu fa'ala kasyalah. Wal aqrabu, dan pendapat yang lebih mendekati, anna waznahu, bahwa sesungguhnya wazannya mengikuti fa'ala.
kasyalaha seperti lafaz syalaha, la af'alu bukan mengikuti wazan af'alu. Adamu bukan itu, tapi fa'ala Adam. Wat tasaddi listiqaqihi min al-adamati bil fathi. Wat tasaddi dan penjelasan listiqaqihi mengenai pengambilan akar min al-adamati, akar kata maksudnya min al-adamati dari kata lafaz Adam, Nabi Adam bil fathi, dari lafaz bil fathi dengan fathah, dengan lafaz adama yang dibaca fathah huruf dalnya, adama bimakna aswadi, dengan arti yang hitam, atau min adimil ardi, atau dari lafaz adimul ardi, inti bumi. Nabi Adam ya, kalau kita lihat dari asal penciptaannya ya begitu. Di dalam Daqaiqul Akhbar, kitab Daqaiqul Akhbar itu jelas sekali. Binaan ala ma ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu berdasarkan atas suatu keterangan yang telah diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anna Allah taala, yaitu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah qabada qabdatan, menggenggam dengan sekali genggaman, min jamil ardi, dari seluruh dataran bumi, sahliha wa hazniha, baik yang tanah yang rata, wa hazniha dan yang kasar. Fa khalaqa minha Adam, maka menciptakan siapa Allah minha dari qabdah, min jamil ardi, min jamil ardi ardun Adam, akan Nabi Adam. Walidzalika ikhtalafat alwan dzurriyyatihi, walidzalika dan karena itulah ikhtalafat berbeda-beda alwan dzurriyyatihi, apa warna kulit keturunan Nabi Adam. Au minal adami wal adamati, atau dari lafaz al-adami wal adamati bimakna al-anfati, dengan arti mancung, ta'assufun, arti mancung adalah sebuah keserampangan, kastiqaqi Idrisa minad darsi, seperti pengambilan akar kata lafaz Idris minad darsi dari lafaz ad-darsu, artinya belajar. Wa Yaqub minal aqibi, Nabi Yaqub ya, lafaznya minal aqibi dari al-aqib, ini pangkat. Wa Iblisa, wa Iblisa, dan lafaz iblis minal iblasi, dari lafaz iblas, artinya keraguan. Bil ilmi wal amali ala jamil alam, bil ilmi dengan ilmu, wal amali dan amal, artinya mengalahkan ala jamil alami, atas seluruh alam. Kila dikatakan al-alamu ismun li dzawil ilmi minal malaikati. Kila dikatakan oleh satu pendapat al-alamu, alam adalah ismun, satu nama, lidawil ilmi, untuk para pemilik ilmu, minal malaikati, seperti malaikat, wathaqalain, dan dua golongan, yakni jin dan manusia. Jadi makhluk berarti makhluk yang punya ilmu, malaikat seperti jin dan manusia itu makhluk. Alam dikatakan alam, kita ini alam. Wa qala al-mutakallimuna al-alamu ismun li kulli mawjudin yu'lamu bihi al-khaliq. Wa qala, dan berkata al-mutakallimuna, siapa orang-orang yang berkata al-alamu, adapun alam, yang dinamakan alam itu apa? Ismun, ialah suatu nama, li kulli mawjudin, bagi setiap yang telah ada, yu'lamu, yang diketahui bihi dengan alam, ismun al-khaliqu, sang penciptanya. Jadi yang berkata para pakar ilmu teologi, alam adalah nama untuk setiap sesuatu yang ada, yang akan diketahui dengan sebab perkara itu sang penciptanya. Sawun kana man dawil ilmi aula, sama saja karena adanya ismun atau alam atau makhluk khaliq, alam ya, atau kullu mawjud, setiap kullu mawjud, setiap yang ada, man ialah orang, dawil ilmi, para pemilik ilmu, aula atau tidak. Orang bodoh, orang pintar juga dinamakan alam.
Katabi'i lima yutba'u bihi wal khatimu lima yukhtamu bihi. Katabi'i seperti adanya tukang cetak dapat diketahui lima yutba'u bihi karena ada sesuatu yang dicetak, wal khatimu dan tukang cincin dapat diketahui lima yukhtamu bihi karena adanya sesuatu yang dibuat cincin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di penjelasan berikutnya tentang alam. Kemudian dilanjut dengan sholawat, karena ini masih membahas muqaddimah saja, ya, muqaddimah saja daripada kitab syarah Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan kita istiqomah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.